Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada Yesus bukanlah terdapat ya dan tidak, melainkan hanya ada ya. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius, dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian di dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan oleh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13-16. Kalian ini cahaya dunia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, "Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya." Hal ini mau menegaskan kepada kita bahwa di dalam hidup beriman, hendaknya kita mengatakan ya, yang berarti amin, setuju atau benar. Iman pada intinya tidak bertele-tele dan tidak suam-suam kuku. Yesus tidak menyukai orang beriman suam-suam kuku, yang hidupnya penuh dengan keraguan. Yesus menyukai orang yang beriman kepadanya dengan keyakinan penuh. Orang beriman dalam Kristus tentunya akan menjadi garam dan terang di tengah dunia. Maka, sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, kita diutus untuk berani membawa perubahan yang baik di tengah masyarakat. Kita harus membawa rasa nyaman dan menjadi terang bagi sesama melalui kesaksian hidup kita. Allah Bapa, semoga dalam hidup ini kami senantiasa mampu menjadi garam dan terang bagi sesama. Amin.